Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboya Syekh Marzuki Dahlan Nirboya Syekh Marsal Nirboya Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboya Syekh Tahir Marzuki Nirboya Syekh Bakhul Marzuki Syekh Khadijah Diniyah Abdul Aziz Masud Bajulku Annallaha yu'ni darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adzim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rutinan minggu siang kita, yakni pengajian fiqh Majelis Ta'lim Nurul Jannah, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillahi rabbil alamin kita semua baru saja memasuki bulan kelahiran beliau, yakni bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, ada beberapa PR atau ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Ada beberapa ibu-ibu yang bertanya bahwa bagaimana hukumnya sesuatu hal yang sudah kita ketahui ilmunya, sudah kita ketahui hal itu dilarang, sudah kita ketahui hal itu wajib dilakukan, tapi kita tetap tidak mematuhinya. Kita sudah tahu bahwasanya tata cara pakai mukena yang benar seperti ini, tapi kita tidak mengikutinya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya hukumnya memakai pakaian seperti ini tidak boleh, akan tetapi kita tetap memakainya. Bagaimana hukumnya ini? Kalau dalam permasalahan ibadah, ibu-ibu, salah satu fadilah, salah satu keutamaan bagi kita-kita ini yang mengaji adalah kita itu setelah mengetahui berbagai ilmu yang kita pelajari dalam pengajian kita, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah disebabkan karena kita memiliki ilmu. Disebabkan karena kita memiliki ilmu. Dan kita dalam Al-Quran tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak berilmu.
Allah mengatakan apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pastinya berbeda. Kita memiliki pahala tersendiri ketika beribadah. Ketika ibadah kita dilaksanakan dengan ilmu, dibandingkan dengan ibadah orang lain yang tidak dilaksanakan dengan ilmu, maka lebih utama ibadah kita meskipun sedikit akan tetapi dilakukan dengan keilmuan, dengan ilmu yang kita punya. Nah, karena fadilah atau keutamaannya sangat besar bagi orang-orang yang berilmu. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sudah tahu, akan tetapi tidak mengikutinya, akan tetapi tidak melakukannya. Allah sudah kasih dia keutamaan waktu bisa mencari ilmu. Allah sudah kasih dia keutamaan akal sehingga dia bisa mencerna ilmu. Allah sudah kasih dia rizki berupa kesehatan sehingga dia bisa mengamalkan ilmu. Akan tetapi tidak diamalkan ilmunya. Dia sudah tahu itu haram, akan tetapi tetap dilakukan. Dia sudah tahu bahwasanya ini wajib dilakukan, tapi dia tidak melakukan. Maka kalau dalam permasalahan ibadah itu hukumnya membatalkan ibadah tersebut. Semisal dalam masalah sholat, ketika dia tahu bahwasanya sholat itu harus wudhu, kok wudhunya nggak dilakukan, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Dia tahu kalau seumpama sholat itu kalau pakai mukenanya nggak boleh atas bawah, nggak boleh potongan. Kalau mau potongan yang penting dalamannya udah ketutup semua, silahkan. Tapi kalau dalamannya masih kebuka, maka harus pakai mukena yang terusan. Kok dia dalamannya nggak pakai, kemudian pakai mukena potongan, maka ibadahnya tidak sah. Terus bagaimana kalau tidak sah Pak Ustadz? Ya, kalau tidak sah maka wajib diulangi ibu-ibu. Kalau tidak mengulangi bagaimana? Maka dihitung orang yang belum melaksanakan sholat. Kalau belum melaksanakan sholat sampai habis waktunya, maka dianggap orang-orang yang tidak melakukan sholat. Betapa besarnya ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka tekanannya itu, ketegasannya itu lebih besar bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ayo kami mengajak ibu-ibu sekalian dan mengajak diri kami sendiri, ayo kita amalkan apa yang telah kita dapatkan dalam majelis ilmu kita, dalam majelis pengajian kita, meskipun sedikit, ayo kita amalkan, ayo berusaha kita tepati. Kita sudah belajar masalah sholat berulang kali, bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Wudhu itu di mana, ketika membasuh wajah batasannya sampai mana, membasuh tangan batasannya sampai mana. Maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang berilmu, paham ilmunya wudhu, paham ilmunya sholat. Maka ketika kita paham ilmu-ilmu tersebut, wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Maka sayogianya ketika yang dilanggar itu adalah ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Ketika ibadahnya wajib, maka dia dianggap tidak melaksanakan kewajiban, maka hukumnya berdosa. Kemudian ada lagi yang bertanya, gimana Pak Ustadz kalau saya sholat kok justru malah muanya perkara-perkara yang awalnya saya nggak ingat, tapi waktu sholat itu ingat semuanya. Waktu nggak sholat nggak ingat kalau ada jemuran belum diambilin, padahal udah mendung mau hujan, pas sholat itu keingetan. Waktu sebelum sholat nggak inget tadi pas masak sayur kurang apa ya, delalah pas sholat itu keingetan, oh iya kurang dimasukin tomat, kurang dimasukin garam seumpama. Ingatnya itu waktu sholat. Nyimpen kunci lemari, kuncinya kesimpan di mana, itu ingatnya pas sholat.
Jadi kayak waktu sholat itu semua, salah satu fadilahnya sholat, salah satu keutamaannya sholat itu adalah bisa mengingat hal-hal yang awalnya lupa. Nah, ini perlu dipahami ibu-ibu, justru ketika dalam keadaan sholat, hal-hal yang awalnya kita lupa kemudian ingat di saat sholat, itu merupakan tipu daya syaitan. Berarti bohong Ustaz? Berarti nggak benar? Ya benar, dalam artian kuncinya di mana ya benar. Masakannya kurang garam ya benar. Cuma hal itu sengaja syaitan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita dengan tujuan supaya kita lalai dan lupa kepada Allah di waktu sholat. Sering saya sampaikan ibu-ibu, dalam sholat kita mengingat masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah keilmuan saja, itu tidak boleh. Misal waktu sholat mikirin gimana ya acara yasinan ntar malam. Waktu sholat mikirin gimana ya apa santunan anak yatim besok. Gimana ya apa nanti sedekah buat fakir miskin. Itu kan hal-hal yang baik ya ibu-ibu. Itu hal-hal yang baik. Tapi kalau difikirkan di waktu sholat, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena di waktu sholat itu adalah waktu yang khusus antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Ini adalah waktu privasi kita, waktu intim, waktu pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayogianya yang menjadi fokus utama pikiran kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah saya ceritakan bahwasanya tingkatan khusyuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Salah satu yang masyhur dari tingkat kekhusyuan dalam sholat itu adalah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu beliau tertusuk panah di bagian punggung di waktu perang, kemudian panah tersebut ingin dicabut oleh para sahabat, saking sakitnya Sayyidina Ali tidak kuat. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, cabutlah anak panah tersebut di waktu saya sholat. Karena di waktu saya sholat, maka saya saking fokusnya kepada Allah, saya tidak merasakan apa-apa kecuali kenikmatan bersama Allah. Maka benar ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sholat, panah tersebut diangkat, diambil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak merasakan apa-apa. Itu salah satu tingkat kekhusyuan. Di mana orang-orang itu ibu-ibu ya, orang-orang itu kalau sudah fokus, bukan hanya dalam masalah ibadah, dalam hal apapun kalau sudah fokus, maka yang lain akan lupa, yang lain tidak terasa. Saya pernah cerita dulu, waktu saya ikut maulid di Pekalongan, ikut acara maulid di Pekalongan. Acara maulid rangkaiannya itu mulai dari jam 6 pagi, sampai terakhir itu jam setengah 3 sore ibu-ibu. Lah itu saya alhamdulillah dapat posisi di depan panggung. Mulai dari jam 6 pagi saya duduk di depan panggung sampai jam setengah 3 sore. Itu saya duduk tanpa berdiri sama sekali. Kemudian tidak mau kencing, tidak mau BAB, tidak mau kamar mandi, tidak merasakan kemudian kakinya kram atau bagaimana. Kenapa? Karena pada waktu itu saya benar-benar fokus. Karena saya pertama kali waktu itu ikut maulid di Pekalongan, karena saya saking penasarannya ingin tahu bagaimana rangkaian maulid di Pekalongan, maka waktu itu saya benar-benar fokus. Dan di waktu fokus tersebut, saya ya tidak merasa ingin ke kamar mandi, tidak merasa lapar, nggak merasa haus, dan yang lain sebagainya, karena saya sudah fokus. Nah begitu pula dalam keseharian kita ibu-ibu, kita kalau udah kadung fokus, maka yang sebelah kanan, sebelah kiri, itu nggak diperhatiin. Sebelah kanan, sebelah kiri nggak dipikirin.
Lah maka latihlah fokus kita tersebut di dalam sholat. Ayo kita fokus kepada Allah di waktu sholat. Karena itu yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada pikiran-pikiran yang justru menyebabkan kita mengingat sesuatu yang awalnya lupa, ingatlah bahwasanya itu adalah godaan syaitan supaya kita lalai dalam sholat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu terkait beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Kemudian melanjutkan apa yang saya singgung di awal tadi, bahwasanya pada hari ini kita sudah resmi memasuki bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu bulan yang paling mulia adalah bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Kenapa mulia? Bukan karena bulannya yang mulia. Kenapa disanjung oleh Allah? Bukan karena bulannya yang terpuji, akan tetapi karena ada peristiwa yang sangat agung, yakni kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimanapun masa, dimanapun tempat, dimanapun barang apapun, ketika itu ternisbatkan kepada baginda Nabi, maka hal tersebut akan menjadi mulia. Ibu tahu bagaimana air Zam-Zam? Air Zam-Zam itu awalnya memang ditemukan atau menjadi salah satu mukjizatnya Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ketika ditinggal oleh ibundanya, kemudian Nabi Ismail menjejakkan kakinya ke tanah, kemudian muncullah sumber mata air Zam-Zam. Namun ibu-ibu, mata air Zam-Zam itu menjadi lebih mulia lagi. Kemuliaannya itu bertambah tinggi lagi di saat mata air Zam-Zam itu digunakan untuk membasuh hati dan organ dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dinaikkan Isra Mi'raj. Setelah kita singgung dalam waktu pertemuan masalah Isra Mi'raj bahwasanya Rasulullah sebelum dibawa oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu dibasuh hatinya, bukan untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan, karena hati Rasulullah sudah bersih dan sudah suci, akan tetapi untuk menambahkan keagungan, untuk menambahkan kesiapan hati Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah dibelah dadanya, kemudian hati beliau dibasuh dengan menggunakan air Zam-Zam. Maka di waktu itulah air Zam-Zam lebih menjadi mulia dikarenakan digunakan untuk membasuh hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hal-hal yang lain, ibu-ibu. Apapun yang terkena nisbat, apapun yang terkena sentuhan, apapun yang terafiliasi dengan baginda Nabi, maka hal itu pasti akan memiliki barokah tersendiri, akan memiliki kemuliaan tersendiri, termasuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sebelum lahirnya baginda Nabi merupakan bulan yang biasa, tidak merupakan bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa itu kan adalah bulan Muharram, itu bulan yang istimewa. Kemudian ada bulan Ramadan, ada puasa Ramadan, ada nuzul Quran, kemudian ada apa itu namanya, ada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban dan yang lain sebagainya. Tapi kalau bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal sebelumnya tidak ada,
tidak ada kemuliaan apapun. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad lahir di waktu bulan Rabiul Awal, menjadilah bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena melahirkan orang yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo kita sama-sama menyambut datangnya bulan Maulid ini dengan kegembiraan, dengan sukacita, sebagaimana kita ingin menyambut bulan HPL bagi ibu-ibu yang dulunya ketika waktu mengandung kemudian dilahirkan diberitahu oleh dokter bahwasanya ini perkiraan HPL-nya ini bulan November. Maka di bulan November kita sudah menyiapkan, kita sudah menyiapkan hati, kita sudah sangat bergembira di waktu itu. Keluarga pun juga ikut bergembira menyambut kedatangan sang buah hati. Sang buah hati yang sangat spesial bagi satu keluarga. Lah ini ibu-ibu, baginda Nabi menyambut kelahiran atau memperingati lahirnya baginda Nabi, di mana baginda Nabi bukan hanya spesial untuk satu keluarga, namun untuk semua keluarga dan semua umat manusia. Maka ayo kita sambut bulan Maulid ini. Bagaimana cara menyambutnya? Dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak dzikir, dengan memperbanyak ibadah, di mana kita tujukan ibadah yang kita lakukan demi menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membalas cintanya Rasulullah kepada umatnya, untuk membalas rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Bu, dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, syafaat itu apa sih? Kan kita sering ngomong ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad di waktu yaumil qiyamah. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat menolong. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia, yang mana pertolongan ini bisa berasal dari manapun. Syafaat itu bukan hanya Rasulullah yang bisa memberikan, ibu. Syafaat itu bisa macam-macam. Orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua itu bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan pertolongan. Lah pertolongannya macam-macam. Ada ketika di waktu kita sedang kepanasan, waktu kepanasan di padang mahsyar, di mana jarak antara matahari dengan kepala kita hanya 1 jengkal, di mana diceritakan bahwasanya manusia di waktu di padang mahsyar saking panasnya, matahari itu cuma berjarak 1 jengkal dari kepala kita, seluruh tubuh ini meleleh karena saking panasnya, terbakar. Atau di waktu di padang mahsyar, di mana kita digiring bersama orang-orang tanpa busana dan yang lain sebagainya, ada macam-macam pertolongan yang diberikan. Ada yang diberikan berupa air seteguk karena supaya tidak kehausan. Ada yang dikasih pertolongan berupa dikasih naungan, dikasih payung supaya nggak kepanasan, dan yang lain sebagainya. Itu macam-macam syafaat yang diberikan oleh orang-orang soleh. Makanya kenapa kok kita mendekat kepada orang-orang soleh, kepada kiai, kepada habaib, kepada orang-orang yang berpotensi besar, kita husnudon dan kita yakini bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dengan tujuan apa? Supaya kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari para beliau. Ya, orang-orang soleh itu juga bisa memberikan syafaat. Namun, syafaat yang paling besar, atau kita bahasakan syafaatul udma di yaumil qiyamah, itu adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, syafaatul udma ini merupakan salah satu permintaan khusus dari baginda Nabi kepada Allah yang ingin diberikan kepada umatnya.
Rasulullah mengatakan dalam riwayat hadisnya Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah hak akses, ada satu permintaan khusus yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya dikasih. Ayo, saya kasih satu permintaan yang pasti akan aku kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ketika mengerti seperti itu, masing-masing nabi langsung berdoa dan menginginkan supaya doanya itu segera terkabulkan dan terkabulkan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi aku menyimpan permintaan tersebut, aku menyimpan doaku tersebut, nanti akan aku panjatkan kelak di yaumil kiamah sebagai pertolongan syafaat bagi umatku. Nah ini ibu-ibu. Jadi di saat para nabi itu sudah memanjatkan doanya dan pasti dikabulkan oleh Allah, Rasulullah menyimpan doa ini nanti ketika di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah, di mana umat manusia, umatnya Rasulullah itu banyak yang masuk ke neraka. Umatnya Rasulullah itu banyak yang tidak selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Umatnya Rasulullah ketika mendapatkan keadaan terpuruk di akhirat nanti, maka Rasulullah dengan hati mulia beliau, dengan derajat tinggi beliau memohon kepada Allah untuk mengentaskan kita, mengangkat kita dari api neraka jahanam atas dasar syafaatul udma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, pertolongan yang begitu besar, sebesar apapun cobaan yang ada di dunia, sebesar apapun mara bahaya yang ada di dunia, tidak akan mampu mengalahkan mara bahaya, tidak akan mampu mengalahkan keterpurukan yang ada di akhirat nanti ketika divonis masuk ke neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Maka sudah sayogianya syafaatul udma yang Rasulullah berikan kelak itu adalah syafaat atau pertolongan keajaiban yang terbesar bagi umat manusia, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada. Sekarang gini ibu-ibu kalau seumpama dikasih sama Allah, panjatkan satu doa, pasti akan saya kabulkan. Panjatkan satu doa, pasti akan saya kabulkan. Maka pastinya kita semua akan memikirkan diri kita sendiri. Mentok-mentok mikirin orang lain, ya mikirin keluarga kita sendiri. Nah ini Rasulullah tidak. Rasulullah memikirkan kita sebagai umatnya. Makanya ketika Allah memberikan akses, ketika Allah menyuruh kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, sal tu'to washfa tushfa. Wahai Muhammad, mintalah apapun kepadaku, niscaya kamu akan aku berikan. Mintalah pertolongan, pasti akan aku tolong. Itu kata Allah kepada baginda Nabi. Namun baginda Nabi tetap, ya Rabbi, ay Rabbi, ummati. Yang Rasulullah fikirkan itu adalah umatnya. Maka sudah sayogianya kita berterima kasih, kita berusaha untuk menjadi umatnya Rasulullah yang terbaik, kita berusaha menjadi umatnya Rasulullah yang bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan apa? Yaitu dengan memperbanyak sholawat, dengan menjadi orang yang soleh-solehah, dengan menjadi orang yang tidak senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita sambut bulan Maulid ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai senyuman, dengan berbagai sedekah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo, sedikit ilmu yang kita dapatkan, sebentar pengajian yang kita lakukan, sebentar atau lama pengajian, sedikit atau banyak ilmu yang kita dapat, tidak ada bedanya ketika tidak kita amalkan. Maka ayo sepulang dari majelis, sepulang dari pengajian, sedikit banyak yang kita dapatkan dari pengajian, ayo kita amalkan. Di pengajian ini kita bisa mendapatkan satu, bahwasanya hal-hal yang sudah kita ketahui dalam ilmu, maka wajib untuk kita amalkan. Hal-hal yang kita ketahui tentang sholat, tentang wudhu, tentang sedekah, apapun itu, maka wajib kita lakukan. Ketika tidak dilakukan, maka berdosa. Yang kedua, terkait fokus dalam beribadah, fokus dalam sholat. Ayo kita berusaha nanti sepulang dari majelis ini kita sholat, diusahakan sefokus mungkin, sekhusyuk mungkin. Yang ketiga, ayo kita menyambut bulan Maulid ini dengan rasa sukacita, dengan rasa gembira, menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad, seraya memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.